belajar. Makanya saya masuk ke jurusan di dalam perkuliahan saya itu jurusan fi qismi ta'lim al-lughatil al-arabiyyah. Jurusan bahasa Arab. Saya tekun belajar. Akhirnya di tahun 2012 akhir salah satu agent atau travel yang lumayan besar di Indonesia ini, yang cukup lama, yang pemiliknya adalah Profesor Dr. Syafi'i Antonio LCMA. Jadi beliau pakar ekonomi syariah. Beliau membuka seperti KBIH, haji dan umrah. Beliau membutuhkan mutawif pada saat itu, pembimbing haji. Dan itu berita saya dapatkan dari saudara saya. Jadi saya coba-coba, akhirnya qadarullah saya lulus. Di tahun 2013 saya berangkat. Di tahun 2013 itulah awal saya menapaki kaki saya, menginjakkan kaki saya ke tanah suci dan tinggal di sana, bertugas sebagai mutawif haji dan umrah pada saat itu. Alhamdulillah. Artinya begini Bapak Ibu, setelah diamati, setelah kita pahami, berangkat haji dan umrah itu bukan dilihat dari kemampuan yang Allah titipkan saja, tapi ini benar-benar undangan Allah, Pak, bagi orang-orang yang menginginkan undangan tersebut. Nah, makanya bagi yang berangkat ke sana, nggak usah takut-takut. Kadang-kadang kita ini suka ditakut-takuti. Kalau mau berangkat sana, benar-benar. Ya, kalau misalkan sarannya tobat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak salawat Nabi, supaya kesalahan kehilapan selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti perjalanan ke sana hingga sampai ke sananya berjalan lancar. Itu kudu kita seperti itu. Kalau ada kesalahan kehilapan terhadap sesama kita, nah, dalam kesempatan seperti inilah kita mohon maaf. Urusan kita tidak hanya kepada Allah, Pak. Urusan kita juga sesama manusia. Kalau kepada Allah, insya Allah mudah, langsung Allah ampuni. Dengan syarat tobatan nasuha, tidak mengulanginya lagi. Tapi kalau urusannya dengan manusia, ini yang berabe, Pak. Benar. Maka kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah al-Maturidiyah, kebiasaan kita seperti ini. Kita buat acara-acara seperti ini tujuannya tiada lain dan tiada bukan menjalin atau menyambung kembali silaturahim kita yang selama ini lumayan lama terputus. Sekaligus memohon maaf kalau ada silap kata. Mudah-mudahan yang hadir di sini, Pak, ya, kalau ada kesalahan dari Bapak Tugiman beserta istri, mudah-mudahan segera dimaafkan, insya Allah, amin. Dimaafkan nggak, Pak? Nih. Nah, kalau dimaafkan nanti dikasih maafkan. Insya Allah, ya. Nah, yang belum diundang oleh Allah, tetaplah beriktikad, berkeyakinan bahwasanya Allah, insya Allah nanti Allah akan undang. Yakin nggak nih? Yakin. Kalau minta sama Allah kudu yakin. Ya, apalagi nih wilayah agamis nih. Namanya jelas nih Banten. Oh, Banten itu kalau Banten Serangnya benar itu wilayah santri itu. Maka kalau saya ngedengar nama Banten, wilayah-wilayah namanya ada Banten gitu ya, walaupun bukan asli Banten sono, saya teringat seorang ulama besar yang beliau hidup lama di sana tapi asli Banten, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Asy-Syafi'i. Maka ada beberapa kitab yang saya pelajari dari guru-guru saya, termasuk salah satu kitabnya itu saya ajarkan di masjid yang mana istrinya Pak Tugiman tuh belajar tuh, ikut kajian saya. Ya, kitab Kasyifatus Saja, syarah daripada Safinatun Najah. Makanya Masya Allah, saya pikir wilayah-wilayah sini sudah disentuh atau dijamah oleh aliran-aliran makjolas nih. Iya, karena banyak aliran-aliran makjolas di Pelaju ini sudah. Benar, dikit-dikit ini, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit ini, dikit-dikit. Nah, maka kita jaga wilayah kita ini, Pak. Dengan akidah, membentengi akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah al-Maturidiyah. Inilah akidah kita. Jadi kalau akidah wong seberang itu kadang saya aneh juga ya.
ke arah mana. Alhamdulillah Pak Tugiman, saya mengucapkan terima kasih melalui ibu, melalui istrinya, saya diundang untuk turut mendoakan, ya, sekedar berbagi cerita sedikit yang saya barusan sampaikan. Itu bukan main, Masya Allah perjuangan saya untuk hidup di sana. Kita saja yang sesekali itu bukan main rindunya, ya. Sekali datang nanti pasti bakalan rindu, Pak. Itu yang sekali. Gimana yang sudah tinggal ke sana? Itu bukan main rindunya. Terakhir 2019 saya balik ke sini. Karena mau nikah, Pak. Jadi 2019 di umur 30 tahun saya nikah. Saya mikir, ini kalau kelamuanmu bujang ini tidak lemak juga nih. Nah, makanya saya balik, saya cari jodoh. Alhamdulillah qadarullah dapat langsung jodoh. Ya. Langsung dapat jodoh, menikah. Qadarullah Allah kasih anak cepet. Tiba-tiba mamang corona itu datang gitu ya. Nggak balik lagi. Alhamdulillah. Nah, ini keberangkatan saya pertama yang kemarin. Ya. Ini saya baru 2 minggu nih balik. Makanya ini sakitnya belum belum rampung, Pak. Karena ini tolong jaga kesehatan, Pak. Makanya kalau mau berangkat ini kan lumayan lama nih nunggu nih. Jaga kesehatan, Pak. Ini cuaca lagi lumayan ekstrim. Kemarin saya 46 derajat. Nah, bayangkan kita di Palembang ini 37 sampai 38 derajat itu lumayan panas. Lah nyelekit. Cuma panas di sana ndak buat ini. Ndak buat kita hitam ya. Ndak buat kita bau badan aneh di situ. Jadi selama saya hidup di situ yang tidak cukup terlalu lama lah. Ya, saya di wilayah Jabal Omar. Jadi ada kosan-kosan saya itu di belakang Jabal Omar. Wilayah Sayyidina Umar bin Khattab di situ. Nah, itu. Kalau wilayahnya Syekh Nawawi itu dulu tinggalnya dekat di Syekh Ali atau di wilayah Ma'la. Nah, itu makanya beliau meninggal dimakamkan di Ma'la. Ma'la itu dari Masjidil Haram sekitar 2 kilo lah. Ya, kalau lewat Mispala lurus itu bisa itu tembus. Kalau mau saya ceritakan secara detail nanti agak bingung sih. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang selama ini belum pernah berangkat, mudah-mudahan bulan depan bareng sama Pak Tugiman berangkat. Amin. Duitnya dari mana? Minta sama Allah. Benar, minta sama Allah. Perantaranya nggak tahu kita siapa. Mungkin dari anak bapak tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Yakin nggak? Yakin. Kudu yakin, Pak. Saya dulu begitu tuh. Ya Allah, saya yakin, seyakin-yakinnya. Nunggu dari 2008, 2009, doa terus. 2009 nggak ada juga nih. Terus doa lagi. 2010. Terus ngamalin. Ngamalin apa? Nggak jauh-jauh salawat. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu ijazah dari kiai saya. Kiai Haji Ahmad Mukhtar bin Umar Tayyib. Ya, atau Ustadz Ama. Itu ngasih tahu. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ba'da salat fardu nih. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidal Mursalin. Assalatu wassalamu alaika ya Khatiman Nabiyyin. Nah, ini diamalkan ini. Ya, diamalkan. Ba'da salat fardu. Baca saja 5 kalimat ini ba'da salat fardu setelah kita doa. InsyaAllah yakin lillahi ta'ala. Mudah-mudahan secepatnya Allah undang kita semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau ndak umroh, haji tahun depan. Tapi umroh, haji sekarang Pak Ustadz dibatasi. Yang namanya peraturan ini bakal berubah, Pak. Maka kalau ada duit sekarang, mampu daftarlah dulu. Ya, daftarlah dulu. Sekedar meluluskan syarat wajibnya dulu nih. Kalau sudah daftar, kapan mau tunggu lama sekian tahun, pokoknya itu urusan nanti. Kalau Allah sudah panggil, ya, walaupun daftar tunggu kita sekarang ini 23 tahun, kalau Allah sudah suruh cepat panggil, nggak tahu kita ini urusan Allah, pasti dipanggil juga, Pak. Cepat atau lambat. Cuma kalau kita ada kemampuan, ya, ditunda terus dengan alasan tadi ada peraturan menunggu cukup lama, 23 tahun, bahkan umur dibatasi 65 tahun, itu cuma peraturan. Mudah-mudahan Pangeran Muhammad bin Salman berubah pikiran sehingga daftar tunggu yang cukup lama ini atau umur yang dibatasi itu berubah insyaallah ya.
pimpinan-pimpinan negara kita sedang negosiasi, Pak. Ya, yang mengurus. Ya, anggota-anggota DPR yang ada di parlemen sana sedang mengurus, sedang negosiasi. Bukan negara Indonesia saja, Malaysia, Singapura, ya, Brunei Darussalam lagi negosiasi sekarang. Nah, tinggal tergantung keputusan Pangeran Muhammad bin Salman. Karena begini, kenapa daftar tunggu sudah semakin banyak, sudah semakin lama, umur dibatasi. Muhammad bin Salman itu membuat program haji khusus, program haji furoda. Itu menjadi 96 maktab tambahannya itu. Jadi tasrihnya naik, visanya naik, ini banyak banget nih. Ya, ini program-program gila-gilaan dari Muhammad bin Salman ini sebenarnya. Untuk supaya nanti Riyadh di tahun 2032, Pak, itu membutuhkan dana 1.700 triliun. Nah, ini bukan duit yang sedikit gitu ya. Makanya untuk mendapatkan uang yang banyak seperti itu, demi memuaskan keinginan para petinggi-petinggi ya, negara-negara Arab, terkhusus untuk membangun kota Riyadh 2032, sampai detik ini kami belum pernah ngelihat keadaan yang baru sekarang kota Riyadh. Kata teman-teman, itu bukan main bagusnya. Inilah tanda-tanda akhir zaman, Pak. Semakin megah wilayah-wilayah Arab sekarang, ya, bermegah-megahan gitu. Ini bahaya bagi kita kalau kita tidak bisa menjaga iman kita dengan baik. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk iman kita semuanya. Ini saja. Terakhir sebagai penutup, Pak Tugiman dan peserta Ibu, ya, jaga-jaga kesehatan, banyak-banyak ibadah, tapi ibadahnya juga harus mengukur daripada kemampuan kita, kesehatan kita. Ya, boleh banyak ibadah, tapi kesehatan kita juga harus dijaga. Mudah-mudahan di bulan Oktober biasanya musim sudah mulai berganti. Itu. Kalau di sana kan cuma ada 2 musim, musim dingin nian, panas nian. Kalau haji itu sampai, kalau dulu saya pernah tinggal di situ sampai 59 derajat itu musim haji. Nah, Pak, bayangkan. Dan sekarang 46 derajat. 46 derajat. Biasanya kalau di bulan Oktober sudah mulai masuk musim yang sejuk, Pak. Sejuk dulu baru dingin, insyaallah ya. Tapi tetap jaga kesehatan kita. Dan yang lain yang belum diundang, sekali lagi saya sampaikan, tetap yakin kepada Allah, Allah pasti mengundang kita. Ya, kalaupun sampai akhir hayat kita belum diundang-undang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap yakin, jaga iman kita kepada Allah, tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga ibadahnya. Karena begini, letak ukuran soleh atau tidaknya seseorang bukan karena gelar haji atau tidaknya, tapi kedekatan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan Bapak Tugiman beserta istri, mudah-mudahan dilancarkan ibadahnya di tanah suci nantinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan umrah yang mabrur, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa